Desa Jenilu sebenarnya lahir kapan sih Pak, dan kerajaan itu maksudnya kerajaan seperti apa yang awalnya membangun desa ini, cikal bakal desa ini? Baik, Ibu. Jadi eh, awal mulanya muncul Jenilu itu dari cerita rakyat, cerita dongeng, yaitu turunnya dari Gunung Lakaan, Bu. Di sini ya, Tambua. Ya, Gunung Lakaan di Kabupaten Belu, tapi di bagian Luhurus. Oke. Nah, itu sepasang suami istri itu memiliki dua orang putra dan dua orang putri, Bu. Iya. Nah, itu pada masa itu karena alamnya yang begitu masih tradisional dan masih primitif Iya. dan lain sebagainya, mana mereka betul-betul tidak tahu dunia luarnya seperti apa. Nah, sehingga untuk mempertahankan keturunannya, mereka dua bersaudara dengan dua bersaudari ini, mau nggak mau untuk melanjutkan keturunan mereka saling kawin lagi. Jadi dalam bahasa biologisnya insek, Iya. ya kan, Bu? Iya. Ya, insek. Nah, di situ dua putra dengan dua putri ini mereka saling kawin lagi. Nah, sehingga dalam bahasa adat, bahasa kita di sini, dalam tuturannya karas takamutu belan railibur. Artinya? Nah, artinya kalau terjemahan secara lurus, dada dengan dada bertemu, ya kan? Nah, terus samping belan railibur artinya bagian sisi itu ditinggalkan. Nah, mungkin yang dimaksudkan tinggalkan sisinya itu, tinggalkan sisi hubungan sedarahnya itu kita tinggalkan dulu. Utamanya untuk kita lanjutkan dulu garis keturunan, sehingga bisa berkembang. Nah, dari kisah perjalanan itu maka dua pasang suami istri yang kakak beradik ini, dua pasangnya itu diutus ke bagian Lamaknen, dari Lehurus ke atas Lamaknen. Ya, itu yang disebut dengan Dasi Senulu, Aluk Senulu dalam bahasa adatnya. Nah, terus satu pasang itu bersaudara itu diutus ke bagian wilayah barat sini kita, Atambua, Belu. Nah, itu mereka bermukim di satu kampung, dan di situ mereka beranak lagi, punya turunan 4 orang putra dengan 1 orang putri. Nah, 4 orang putra itu masing-masing diutus ke 4 wilayah. Yang pertama Dewu Mau, atau orang bilang Mau Demu. Yang kedua Timu Mau, atau disebut bilang Nai Timu sekarang. Bentuk kerajaan di situ. Yang ketiga Lida Mau, atau kerajaan Lidak sekarang yang disebut. Terus yang keempat Lidu Mau, kerajaan Jenilu. Kerajaan Jenilu itu dia putra bungsu. Nah, putra sulungnya di Modemu. Mandeu. Mandeu ya. Nah, Mandeu bukan Modemu, Mandeu. Nah, di situ dia punya saudari perempuan satu saja. Itu namanya Lawa Mau. Dia diutus untuk membentuk kerajaan di Silawan. Silawan ya. Ya, Silawan. Jadi Belu ini dia sudah punya semboyan sama seperti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan persatuan, persaudaraan yang dengan bahasa tuturan bahasa adat itu Oan Atarhat, Kabu Isinhat, Kabu Fuanhat, Taka Uluhat, Taka Sabeohat. Apa itu? Nah, artinya Natar itu kandang. Ya. Kandang. Nah, artinya 4 orang putra mana dia memerintahkan, dia punya komunitas sukunya sendiri masing-masing. Nah, itulah dia himpun beberapa suku ini untuk bentuk satu kerajaan. Bentuk satu kerajaan. Perkembangan hari demi hari, disebutlah itu menjadi kerajaan Jenilu. Nah, maka saya punya desa namanya Desa Jenilu, sehingga nama kearifan itu tetap terjaga sampai kapanpun juga. Iya ya, jadi nama desa itu adalah nama dari kerajaan itu Nama sendiri. dari kerajaan. Seperti itu. Nah, terus pada tahun 1958 terbentuklah pemerintahan desa. Nah, jadi Desa Jenilu itu setelah disebut menjadi Desa Jenilu itu sejak tahun 1958. Sebelumnya sudah ada nama. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya masih sistem kerajaan. Masih sistem kerajaan. Nah, jadi mulai dari situ bentuklah kerajaan Jenilu itu menjadi Desa Jenilu. Nah, Desa Jenilu itu dia membawahi Kabuna, yang pertama Kene Bibi, Dua Laus,
Kabuna dengan Halimea. Ini apa? Sen etnis atau daerah atau apa? Daerah tempat. Tempat, kecamatan bisa dibilang bukan ya? Dan itu sampai sekarang juga terbentuk dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak. Jadi Kecamatan Kakuluk Mesak ini dibentuk batas wilayah kecamatan, yaitu berdasarkan dengan batas wilayah kekuasaan Kerajaan Jenilu dulu ya. Nah, Kerajaan Jenilu dulu. Nah, seperti itu, sehingga jelas dia punya batasnya. Oke. Ini dulunya lahan istana raja. Ya. Raja apa Pak? Raja Jenilu. Jenilu. Nah, dan bekas penderen ini bekas penderennya Ratu Raja Kakuluk Mesak dulu. Yang mana zaman Belanda bentuklah satu kerajaan mendominasi 4 kerajaan yang ada di Belu. Oke, ini istana dia. Nah, istana dia ini. Oke, luasnya itu seberapa, bisa ditunjukkan seberapa luasnya Pak? Dari mana ke mana? Kurang lebih hektar itu beli tanah. Nah, dia seluasnya kurang lebih 1 hektar. Termasuk ini semua? Nah, termasuk ini. Ini juga ini sudah termasuk dalam kolam adat ini, kolam suku ini. Mana Pak kolam adat? Ini kolam suku ini. Apa yang dimaksud dengan kolam adat? Tambak ikannya itu. Oh, ini tambak mereka untuk hidup, mereka membuat kolam untuk ikan. Ya. Dan ini masih aslinya. Kalau kolamnya Ya. bisa kita ke sana? Lewat sini. Ini dari sini dulu kan. Sudah lama sekali kan. Bayangin aja sejak zaman penjajahan Belanda. Maksudnya ada kayak Oke. Oke, jadi mana dulu kolamnya ini? Iya. Semua ini kolam raja. Untuk membuat memelihara ikan laut atau tawar ini? ini Air payau. Ikan bandeng. Bandeng ya. Ya. Jadi zaman dulu aja sudah ada ikan bandengnya ya. Oke, tahun berapa ini Pak kerajaan ini berdiri? Di sini San Kabas ini sekitar abad abad 15-16. Sudah ada di sini ya. Tapi Oke. awal pertama pembentukan kerajaan Jenilu itu, istana kerajaan Jenilu itu di bukit itu. Oh, Bapak tangannya, maaf. Itu bukit. Nah, Oh, di situ Raja Jenilu pertama bertempat. itu di Gunung Uhawai itu. Gunung Uhawai. Uhawai. Kolam ini. Setelah Raja Jenilu itu dia ada anak. Nah, ada anak, kawin mawin dan lain sebagainya. Maka Pindah. ke sini karena di saat itu pembentukan 2 kerajaan Kabuna sama kerajaan Jenilu. Itu anak dia toh, anak raja Dia, semua anak toh. raja semua. Oh, Yang oke. mana Raja Kabuna dengan Raja Jenilu itu diberikan kuasa hak yang sama. Oh, Nah, seperti itu. oke. Nah, mereka yang di sini anaknya atau Anaknya. yang namanya Jenilu? Namanya Naibitin Naiberek. Oh, Jeniluknya kapan tuh baru ada? Naibitin Naiberek itu ya membentuklah Raja Jenilu, kerajaan Jenilu. Oh, oke. Jadi sebenarnya Jenilu itu nama kerajaan. Nama rajanya Naibitin Naiberek. Naibitin, 2 raja dari. Bukan, namanya itu Naibitin Naiberek. Oh, 1 orang dengan nama Naibitin Naiberek. Berarti tahun berapa ini rubuh sepenuhnya Pak? Bangunannya sudah kelihatan lagi. Nah, ini persoalan di rumahnya tahun berapa kita nggak tahu. Nggak dirawat ya? Ya, nggak dirawat. Tapi yang jelas bangunan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Jajan Belanda. Sekitaran abad ke-16 ini. Sayang banget ya legasinya nggak terawat ya. Makanya dulu kan nggak ada batako kan, semuanya pakai batu. Nggak ada foto yang bisa menggambarkan dulu seperti apa ini bangunannya gitu ya. Itu juga di Museum Belanda itu Jenilunya ditulis dengan huruf Yenilu. Yeniluk ya. Yeniluk. Bapak tahu dia dari mana? Saya sempat membaca satu artikel Museum Belanda itu Di nggak salah di Google waktu itu. Ada juga di Google, itu sudah ada itu. Oke. Jadi dia dulu kemungkinan rumahnya nggak ada pantai kah? Ya, nggak ada pantai. Keren ya sebenarnya. Dan juga pintu masuknya misionaris Katolik itu lewat sini pertama. Atapupu. Ya, turun di sini. Oh, pelabuhan ini namanya pelabuhan apa nih? Kalau yang ini Ini bukan pelabuhan, ini dulu dia seperti ini. namanya Abad San Kabas ini.
Abad. Tempat ini khususnya tempat ini San Kabas. Apa arti San Kabas, Pak? San Kabas itu apa? Pintalan kapas itu. Pemintalan kapas itu. Tempat pemintalan kapas. Ya. Di sini berarti banyak pohon kapas. Dulu banyak. Terus tidak ada lagi ya. Nah, itu kapas itu dibuatkan jadi benang untuk tenunan kain Belu, tenun. kainnya raja gitu. Oh.